Ray Utami. Juwika Rati. Seneng banget ya ketemu lagi sama Ray Utami. Ini pastinya Thank di channelnya, masih di channelnya Ray Utami dan juga Benua. Pasti banyak yang penasaran ini siapa? Juwika Rati. Saya Juwika Rati, jadi kita itu berteman udah lama banget. Mungkin ada 10 tahun kali ya? Ya, 10 tahun. 10 tahunan. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang perubahan Ray Utami yang dulu dan Ray Utami yang baru. Pasti masih banyak orang-orang yang penasaran kok bisa sih hijrah gitu ya, gimana ceritanya bisa hijrah. Dan memang kalau Ray yang dulu tuh kayak gimana gitu. Kalau nggak ada peribahasa bilang tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi sekarang kita akan mengupas tuntas ya. Kita akan mengorek-ngorek sebenarnya Ray Utami itu pribadi yang seperti apa. Sekarang kita duduk dulu ya. Oke, thank you. Jadi Ray Utami ini mungkin kebanyakan orang pastinya tahu ya. Nah, yang bikin orang-orang semua jadi tahu tuh pasti karena kasus yang kemarin, yaitu kasus ikan asin. Tapi di sini aku mau ngasih tahu loh, pasti banyak banget orang yang juga pengen tahu sebenarnya Ray Utami itu siapa sih gitu kan ya. Ray Utami itu apa artis tanpa prestasi atau gimana gitu ya. Banyak sih yang ngomong kayak gitu. Protes loh kalau dibilang kayak gitu. Jadi sebenarnya Ray Utami ini, aku tuh udah kenal udah lama banget. Aku udah kenal itu dari tahun 2013-2011an kali ya, 11-12 ya. Kita waktu itu di TV kan. 2010 ya. 2010. Jadi Ray Utami ini dulunya itu presenter olahraga. Ya, presenter olahraga. Kemana-mana TV satu, TV lain kan. Dengan penampilan yang kurang bahan. Seksi banget, pokoknya memang gue juga dulu gitu ya. Gue juga dulu karena badan kita masih kurus-kurus dan kecil-kecil. Ya, kalau dulu masih kurus-kurus masih oke lah ya, seksi banget segini. Dan Ray Utami ini gue tahu banget dulunya. Dia ini kita kalau ketemu kan hampir tiap hari di TV. Orangnya baik banget, dan dia tuh apa adanya. Kalau ngomong tuh apa adanya. Dan dia sering kita kalau misalnya nungguin take ya di luar studio, ngobrol-ngobrol aja gitu, tukar pikiran. Dan dia tuh sering ngomong yang halus tapi nyelkit gitu loh. Dia kadang-kadang masa sih? Tapi memang orangnya rasional, mikirnya itu apa namanya ya, logika banget gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang menurut gue sih Ray itu orangnya baik, secara pribadi baik, seksi banget. Dan kalau urusan ibadah itu bolong-bolong. Gue tuh belum pernah sih gue ngeliat lo sholat. Kayak selama waktu di syuting itu, kayaknya gue nggak pernah lo lihat dia sholat. Sebenarnya gue sholat, cuman ya gitu masih belum. Sholatnya di jama ya. Kadang-kadang ya masih inilah. Kayak gitu. Nah sekarang kan alhamdulillah ya, kita emang nggak pernah tahu namanya manusia itu semua bisa berubah, ya kan? Orang yang tadinya mungkin dulunya seperti itu ya, seperti gue ceritain, terus tiba-tiba berubah drastis 180 derajat gitu. Jadi memang manusia itu berproses, ya kan? Berproses sampai akhirnya alhamdulillah banget. Gue tuh pertama kali ya ketemu sama lo. Yang lo udah berjilbab itu gue tuh bersyukur banget dan gue senang banget gitu, karena gue tahu banget lo yang dulunya gitu. Lo yang dulunya tuh gue tahu banget kehidupan lo, gue tahu banget ya pokoknya gue tahu deh gitu, tahu banget tiba-tiba lo berubah gitu. Tapi memang ya hidayah itu memang kita harus menjemput ya, memang kita harus menjemput hidayah itu juga, memang kita harus belajar terus. Jadi kita nggak bisa tuh nanti aja deh kalau udah tua baru kita tobat gitu. Ntar. Nggak bisa kayak gitu. Nah, ini gue mewakili para netizen di rumah. Pastinya gue pengen tahu dong, kira-kira Ray bisa ceritain nggak sih kok sekarang bisa berubah banget, bisa hijrah, bisa apa namanya, sekarang udah beda lah ya, ibadahnya juga gue udah tahu.
sholat 5 waktu, sholat Amin. sunnah juga, Amin. rajin puasa gitu. Alhamdulillah banget. Amin. Kita doain semoga istiqomah ya. Amin. Nah, gue pengen tahu nih kira-kira itu awal mulanya kapan sih gitu, maksudnya itu kan pada saat di dalam penjara kan, itu lebih tepatnya tuh kapan gitu? Ya, itu tepatnya Agustus tanggal 8 Agustus pas ulang tahunnya Bang Pablo. Tapi itu nggak ada hubungannya sama ulang tahun ya. Tapi gue inget tanggalnya itu tanggal 8 Agustus. Jadi sebulan setelah gue masuk. Gue masuk itu 12 Juli. Gue masuk. Sebelum masuk sebenarnya ada niatan untuk mau pakai hijab. Tapi masih ragu-ragu karena suami masih kadang-kadang suka ke tempat clubbing apa. Gue mikirnya gini, aduh gue pengen pakai hijab ya. Tapi nanti kalau suami ketemu klien misalnya nih di tempat clubbing atau apa, kalau gue pakai hijab berarti gue nggak bisa masuk dong gitu loh. Nggak bisa masuk ke tempat clubbing itu, akhirnya gue nggak bisa nemenin suami gue. Nah, gue mikirnya masih berarti berhijab karena suami. Rencana itu, niat itu ada sebenarnya, pengen pakai hijab kalau suami begini, kalau suami gitu. Jadi kayak bersyarat gitu loh pakai hijab. Tapi setelah gue masuk, mungkin ada orang pakai hijab karena banyak bersyukur lah, karena diberikan kenikmatan akhirnya dia bersyukur dia pakai hijab. Nah kalau gue prosesnya ini gue pakai hijab karena gue diberikan musibah, ujian sama Allah. Pada saat 12 Juli gue masuk, itu dunia rasanya runtuh karena nggak ada persiapan, dan itu adalah musibah yang paling besar yang pernah gue temuin dalam hidup gue. Tidak ada persiapan sama sekali, gue harus meninggalkan anak, gue harus meninggalkan pekerjaan, harus terpisah juga dengan suami, di mana suami juga masuk. Pada saat masuk 12 Juli, 3 minggu setelah masuk, terus berlinang air mata, sampai baju itu basah terus, selalu ganti, selalu nangis, karena ketidakterimaan gue atas musibah tersebut gitu loh. Tapi semakin hari gue bermuhasabah diri lah, introspeksi diri. Kenapa gitu? Kadang-kadang awalnya gue nggak terima. Ya Allah, kenapa saya diberikan musibah seberat ini? Harus berpisah dari anak, menyusui ASI gitu loh. Kehilangan pekerjaan, kehilangan suami, kehilangan anak-anak, harus ditahan. Bahkan gue merasa dunia itu nggak adil. Tidak ada buat gue seorang perempuan, penangguhan penahanan pun tidak ada, gitu loh. Tidak ada yang membela satupun. Seluruh masyarakat Indonesia menghujat pada saat itu. Dan di saat itu sampai anak masuk rumah sakit kan, diinfus 2 kali. Gue cuma minta sama Allah, ya Allah, aku hanya ingin bertemu dengan anakku. Kapan itu aku nggak tahu. Tapi jagalah dia 24 jam karena aku nggak bisa ketemu dengan dia. Setiap hari nangis sampai teman kamar gue bilang makanlah atau tidur nggak bisa, makan nggak bisa, baju setiap hari nangis. Gue ingat banget 3 minggu setelah masuk nangis terus, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Berat badan gue turun malah 5 kilo. Setelah 3 minggu itu gue mulai berintrospeksi diri, mulai merenung, mulai berbicara dengan Tuhan, dengan Allah gitu. Ya Allah, why me? Kenapa saya yang dikasih ini? Karena gue ngeliat masih banyak juga orang di luar sana yang jahatnya minta ampun gitu. Tapi kenapa saya? Why me? Why me? Gue terus tanya sama diri gue, kenapa gue? Gitu kan. Terus gue bilang, oh ternyata gue masuk itu bukan karena kasus itu, tapi gue masuk itu atas dosa-dosa gue yang udah lama. Gue yang nggak menutup aurat, gue yang sering ngomong sembarangan, gue yang mungkin berantem sama orang tua, nggak patuh sama orang tua. Gue sering banget berantem sama orang tua, sering banget beda pendapat, sering banget musuhan sama orang tua. Gue yang melawan orang tua. Jadi mungkin karena oke, di belakang gue banyak banget dosa. Jadi Allah tegur, hey, kamu tuh udah banyak dosa. Jadi kamu harus dikasih pelajaran. Akhirnya gimana caranya? Pada saat itu gue nggak mau macem-macem ya. Gue nggak mau. Gue pengen keluar. Gue pengen
eksis lagi di dunia entertainment. Gue gak mau itu. Gue cuman pengen, ya Allah, kalau memang saya banyak dosa, gimana caranya supaya saya dimaafkan? Supaya Allah maafin gue, gimana caranya? Oh, kalau mau dimaafin tuh kita harus menuruti perintah dia, harus menjauhi larangannya, kayak gitu. Akhirnya, padahal sebelum gue masuk ya, gue ngelihat teman-teman gue yang di Sport 7 Trans 7, ya teman-teman perjuangan gue udah berhijab duluan, bahkan dia udah syar'i duluan. Gue sempet loh bilang sama orang itu, lah kok dia berhijab ya gitu, kok dia nggak sayang sama jobnya, sama dirinya. Kalau misalnya dia berhijab kan dia hilang kerjaan, dia akan mati di dunia entertainment. Termasuk gue bilang sama lu, pada saat lu berhijab juga gue kadang-kadang pernah gue, kok Juwika berhijab gitu loh, nggak sayang itu sama kerjaannya, wah mati deh karirnya segala macem. Sampai gue berdoa, ya Allah, kalau bisa sih jangan sampai doa gue berhijab dulu. Sampai gue ngomong begitu. Langsung dikabulkan. Iya, langsung dikabulkan. Kebalikannya dan Allah sayang sama gue gitu. Akhirnya gimana caranya supaya Allah maafin kesalahan-kesalahan gue, supaya doa gue dikabulkan. Kan gue pengen doa gue dikabulkan, yaitu pengen ketemu anak. Di saat anak lagi sakit gue gak bisa dampingin. Akhirnya gimana caranya, ya gue harus mulai mengikuti perintahnya, bertakwa dan menjauhi larangannya. Apa sih perintahnya? Gue mulai sholat. Sholat gue masih bolong-bolong. Puasa, puasa Ramadan. Oh iya, seorang muslim kan tuh harus menutup aurat ya. Wanita itu harus wajib hukumnya apapun. Itu nggak ada, no excuse, tutup aurat. Dari situ gue pas masuk itu gue kan cuma pakai celana pendek sama kaos. Sebulan setelah itu tanggal 8 Agustus gue inget banget, gue minta dibawain baju panjang sama keluarga. Baju panjang 2 setel waktu itu dibawain. 2 setel itu pun seadanya. Mulai ciput, mulai daleman, segala macem. Mulai dibawain dan gue mulai berhijab. Tapi awalnya gue juga belum langsung berhijab loh pada saat itu. Gue bilang sama pengacara gue pada saat itu, aku tolong bilangin deh kalau misalnya media nanya gitu ya, wartawan nanya, tolong bilangin deh nanti insya Allah Rea Utami pas keluar mau berhijab. Disampaikanlah sama pengacara gue itu, ya Rea Utami insya Allah gitu kan, insya Allah kalau keluar nanti dia mau berhijab. Kan ada di infotainment, gue juga sempat lihat lah di dalam beberapa berita-berita tentang gue di dalam. Terus ada presenter infotainment pada saat itu komen katanya, oh ya Rea Utami berencana ya untuk berhijab, tapi kalau mau berhijab kenapa harus nunggu keluar, katanya gitu. Kenapa nggak sekarang aja? Itu langsung kayak tamparan buat gue loh. Oh my god, bener juga sih, kenapa kalau mau berhijab kenapa nanti nunggu keluar? Gue nanya sama diri sendiri, hello, emang lu keluar, emang lu di dalam bakalan sebentar? Kita nggak pernah tahu loh. Kali aja Allah bener-bener pengen nguji lu, bener-bener supaya berubah, lu kasih lama di dalam. Atau belum tentu umur kita juga sampai kan? Kalau emang pas lu keluar lu masih hidup gitu, lu masih sampai umur lo, kenapa nggak sekarang aja gitu? Oh iya ya, bener juga ya kata presenter infotainment itu yang sangat nyinyir. Dia dapat pahala loh. Iya, terima kasih presenter infotainment yang waktu itu komen saya. Jadi dia pas abis berita tentang gue itu dia nyinyir cewek ya. Jadi itu langsung, oh ya, jadikan muhasabah buat diri gue sendiri. Oke, gue langsung, padahal gue merasa pada saat di penjara itu, Mak, itu benar-benar gerah. Tidak ada ventilasi. Kebetulan di kamar gue memang tidak ada ventilasi. Sempit dan banyak orang. Pada saat kita pakai hijab kan gerahnya minta ampun. Tapi gue benar-benar nawa itu ya, benar-benar gue niat banget, ya Allah, karena Allah. Mau nanti keluar mau jadi apapun, bahkan tidak ada di dunia entertainment lagi pun it's okay. Berkerjaan hilang pun it's okay. Karena gue pada saat di dalam juga udah kehilangan semuanya. Jadi gue gak mau lagi kehilangan Allah gitu. Dan gue juga udah gak mau lagi nggak memaksakan diri untuk ketemu anak-anak. Waktu anak sakit di infus, gue sampai bilang, ya Allah kenapa sih aku nggak bisa nemenin dia hanya sehari aja, izin kayak atau apa, kabulkan ya Allah. Nggak bisa. Jadi pada akhirnya keikhlasan itulah yang bikin gue oke. Besok lusa gue mau mati pun gue udah siap gitu loh. Gue udah ikhlas lillahi ta'ala. Anak gue nggak ada yang jagain,
Allah akan jaga 24 jam. Gue udah gak khawatir. Orang tua gue kenapa-napa, Allah akan jaga itu. Harta gue hilang, Allah akan kembalikan dengan sesuatu yang lebih. Kalau kita memang bertobat dan memang ikhlas kembali ke jalannya dia gitu. Gini, kan gue masuk atas kehendak Allah juga. Berarti Allah yang keluarkan juga, Allah yang akan gantikan semua juga. Jadi nggak ada yang nggak mungkin buat Allah gitu. Jadi gue Bismillah, itu gue pakai hijab, bener-bener gue niat, dan di situ gue mulai sholat, gue mulai baca Al-Quran. Bener-bener itu satu hari gue baca 10 surat. 10 surat. Waktu itu ada surat Yusuf. Kenapa gue baca surat Yusuf? Karena surat Yusuf itu sama dengan kisah gue ya. Yusuf itu di penjara 12 tahun kan. Gue di penjara gitu. Jadi gue pengen Nabi Yusuf aja sabar. Terpisah dari keluarganya kan. Dicemburin di sumur sama kakaknya. Kakak tirinya, terus dipisahin sama ayahnya, masuk penjara. Bahkan dia masuk pun difitnah loh. Nabi Yusuf itu masuk karena difitnah sama Zulaikha kan. Dan masuk 12 tahun dia jalanin tanpa dia mengeluh, tanpa dia bersalah. Nah gue hanya cuman sedikit, nggak ada seujung kukunya dari Nabi Yusuf, gue udah mengeluh gitu. Itu seorang Ray Utami lemah banget kalau kayak gitu kan. Akhirnya udah gue jalanin itu surat Yusuf. Terus gue baca surat Al-Kahfi waktu itu. Surat Al-Kahfi, kenapa gue baca surat Al-Kahfi? Karena surat Al-Kahfi itu kalau kita baca artinya sangat menginspirasi. Dia 7 orang pemuda yang mempertahankan keyakinannya hingga dia hijrah ke suatu tempat, masuk ke dalam gua bersembunyi karena takut dibunuh oleh raja penguasa pada saat itu. Kemudian Allah menidurkan dia sebanyak 309 tahun. Dan dia tidur seperti orang sehari semalam. Pada saat mereka bangun, 7 pemuda itu, kita udah tidur berapa lama ya? Mungkin sehari, setengah hari. Padahal pas pemuda itu jalan membeli makanan, ternyata mata uang yang mereka belikan itu udah nggak laku. Dan pedagang itu bilang, ini mata uang 309 tahun yang lalu. Jadi mereka ditidurkan sama Allah tanpa masih tetap berusia muda gitu, tidak ada keributan, nggak ada kerutan. Dan Allah selamatkan dari ancaman raja yang akan membunuh itu. Dan Allah turunkan anjing penjaga di gua-gua tersebut sehingga pengawalnya itu tidak bisa masuk ke gua. Dan pintu guanya itu ditutup sama Allah oleh penglihatan musuh gitu loh. Jadi 309 tahun aja Allah bisa bikin kayak gitu. Makanya gue selalu baca surat Al-Kahfi ingin supaya pada saat gue di dalam itu nggak berasa gitu loh. Gue jalani ibadah gitu. Pada saat gue keluar sekarang nih, gue ngejalaninnya nggak berasa kayak baru kemarin ya gitu. Maksudnya kayak padahal menjalani gue setahun lebih loh, setahun 4 bulan. Gue terus baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin. Baca surat Yasin itu kalau kita lagi bersedih hati, kehilangan seseorang, kena musibah, itu kan surat Yasin untuk menenangkan hati kita. Itu gue selalu baca surat Yasin. Terus baca surat Al-Fat. Al-Fat itu kan artinya kemenangan. Gue baca terus surat Al-Fat karena kita lagi menghadapi sidang gitu ya, supaya kemenangan ada di akhir. Dan intinya manis lah gitu, berbuah manis. Gue baca surat Al-Fat. Gue baca surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu perintah-perintah yang kita bersyukur sama Allah. Rasa-rasa syukur banyak banget di surat Ar-Rahman. Dan surat Al-Waqiah, meminta rezeki. Allah kadang-kadang, ya Allah gimana caranya nih di dalam penjara, nggak ada rezeki, nggak ada penghasilan, suami istri masuk di dalam. Gue baca surat Al-Waqiah setiap hari, alhamdulillah rezeki ngalir terus. Padahal status kita nggak kerja ya, kita jadi tahanan di situ kan. Alhamdulillah gitu. Sarang rezeki itu banyak banget. Yang kirimin ini, yang kirimin itu, alhamdulillah banyak banget. Al-Waqiah, terus surat Muhammad kadang-kadang. Dan itu konsisten, Mak. Setiap hari gue selalu luangkan waktu. Karena kita kan di sana nggak ada kegiatan. Itu berapa lama? Itu surat panjang-panjang. Panjang. Gue surat Yusuf aja itu bisa 45 menit. Jadi paling sampai 2 jam sampai 3 jam. Habis tuh. Iya, jadi biasanya gue habis subuh ngaji sampai nunggu duha. Baru lanjut ke duha, habis duha baru udah selesai, bisa ngelakuin yang lain, makan atau segala macam. Terus bahkan gue puasa kan, puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Itu di dalam itu benar-benar luar biasa. Sampai ya pada saatnya gue keluar,
Orang kan mau keluar seneng gitu ya, maksudnya happy gitu. Gue malah takut loh. Gue takut apa yang gue jalanin selama 1,5 tahun, setahun lebih. Gue terus sholat, ngaji, puasa, dan itu tidak pernah bolong. Gue takut di luar godaannya terlalu banyak, sehingga gue kebiasaan-kebiasaan yang udah terpatri di dalam itu gue tinggalin gitu. Karena gue takut dengan godaan dunia yang begitu luar biasa. Karena gue di dalam gue ngerasain deket banget sama Allah. Sujud setiap hari, sujud setiap jam 12 gue selalu begini. Ya Allah meminta. Jadi gue bilang mudah-mudahan kalau Allah memang harus aku masuk dan harus lama di sini, ya Allah gugurin dosa-dosa aku di dunia ini. Terlalu banyak mungkin. Dan pada akhirnya awalnya ngomong, ya Allah kenapa harus saya? Kan selalu ngomong gitu, kenapa saya? Tapi setelah gue belajar agama, setelah menutup aurat, mendapatkan ketenangan, pada akhirnya gue bersyukur apa yang musibah yang gue jalani. Karena usia gue 33 tahun. Gue dikasih kesenangan sampai 32 tahun. Pada saat usia 33 tahun, gue dikasih kesengsaraan. Itu hanya setahun. Tapi Allah kasih nikmat 32 tahun. Kenapa kita harus protes dengan yang 1,5 tahun ini? Jadi gue sama sekali ujian yang kemarin itu gue nggak ada protes. Gue benar-benar acceptance, benar-benar gue terima apa adanya dan gue ikhlas gitu. Bahkan gue tidak ada dendam dengan siapapun. Awalnya mungkin karena si ini, pasti nyalahin kan. Coba kalau nggak gini, andai saja nggak begini, coba kalau nggak gini. Itu semua syaitan semua itu yang bisikin. Tapi pada saat gue menerima, bahkan gue makasih banget sama orang yang memang udah dari pemulanya mendatangkan musibah ini, maksudnya awal mulanya orang yang mendatangkan musibah ini ke gue malah berterima kasih yang sebesar-besarnya karena berkat dari dialah awalnya musibah itu terjadi, sehingga gue bisa memperbaiki diri, mendekatkan diri sama Allah gitu. Jadi pas keluar dari penjara semua hilang, serba mulai dari nol lagi.